Hai Taurus, selamat datang di channel Freya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga sukses selalu. Sekarang aku mau bacain tarot untuk teman-teman Taurus untuk bulan November 2022. Tadi aku udah kocokin kartunya dan pilihin supaya durasinya bisa dipersingkat. Jadi ini nanti ada pembacaan secara general, karir, love reading, dan juga ada pesan-pesan buat kamu ya. Oke, kita mulai aja. Pertama, kita udah punya dua kartu. Ini adalah tema besar kamu di bulan November. Kita punya Three of Wands, oke, dan Five of Cups. Oke. Aku melihat dari dua kartu ini mungkin kamu lagi bersedih ya kemarin-kemarin, kayak kamu merasa duniamu itu hancur dan emosi kamu lagi nggak stabil. Aku di sini ngerasanya mungkin ada beberapa hal yang kamu sudah tunggu-tunggu tapi nggak kesampaian sampai saat ini. Jadi aku ngeliat kayak ada banyak kupu-kupu ya. Jadi kayak aku lihat, daripada kamu terpaku sama emosi-emosi negatif kamu, lebih baik kamu berpaku pada gimana sih caranya bisa melewati semua halangan dan rintangan yang ada di kehidupan kamu. Aku melihat di sini banyak simbol transformasi, karena kupu-kupu kan juga melambangkan transformasi, supaya hidupmu tuh cerah lagi, terus berwarna lagi nih, kayak pelangi nih. Jadi kamu misalnya ini kamu ya, terus kamu tuh ngeliat ke sini, gimana caranya kamu bisa melihat ke sana lagi? Pertama bisa bersyukur, terus kamu bikin list. Cara paling gampang bikin list ya, apa aja sih yang udah kamu punya saat ini, apa aja hal-hal yang bisa kamu syukuri. Itu pertama. Terus kedua, bikin list juga apa sih sebenarnya yang bikin kamu sedih, bikin kamu tertekan, bikin kamu kayak emosi tuh kayak pengen meledak, meluap-luap, kayak nangis gitu. Dan dari situ kamu bisa ngeliat jelas selain dari rasa sedih yang ada, kamu juga masih punya hal-hal yang bisa kamu syukurin, yang kedepannya bisa buat modal kamu untuk melewati segala badai yang saat ini sedang terjadi gitu ya. Oke, lanjut. Ini secara karir dan keuangan. Pertama kita punya Three of Wands again. Oh, sepertinya ini soal karir. Five of Wands, Knight of Wands, The Lovers, Seven of Pentacles, dan Nine of Pentacles. Yap. Oke. Aku melihat secara karir mungkin kamu kayak bimbang ya, apakah karir aku bakal stagnan seperti ini aja, apakah usaha yang udah aku lakukan kemarin-kemarin itu ternyata nggak ada hasilnya sama sekali, dan banyak pikiran-pikiran liar lainnya, karena di dalam hati kamu tuh kamu lagi nggak tenang gitu soal mungkin keadaan keuangan kamu lagi kurang bagus untuk saat ini, yang juga kemarin-kemarin. Tapi aku melihat di sini karena ada Three of Wands, ada Knight of Wands, dan Seven dan Nine Pentacles, kayak apa yang kamu tunggu dari karir dan juga keuangan itu bisa datang ke kamu bulan November ini. Hasil yang udah kamu tunggu-tunggu itu bisa berbuah di bulan ini. Jadi kalau misalnya kamu nunggu apakah ada uang masuk dari project aku, misal seperti itu ya, itu kemungkinan besar jawabannya yes, ada. Apakah aku bisa bayar hutang-hutang aku?
ya aku berapa dapat informasi seperti itu. Jawabannya iya bisa, cuman semua itu tetap butuh step by step, dan kamu harus kayak penuh semangat melaluinya dan tetap berusaha, berdoa, karena duit itu nggak turun dari langit gitu aja guys. Tetap kita harus berusaha, berdoa, dan juga memasrahkan hasilnya kepada yang kuasa, kan seperti itu. Aku lihat di sini akan ada yang bisa ngebantu kamu soal keuangan dan juga karir. Orang ini cukup apa ya, cukup ambisius gitu. Tapi ketika kamu ketemu sama dia, mungkin kerjasama atau ngobrol atau sharing, itu bisa membuat kamu merasa hidup kembali, merasa punya harapan lagi gitu. Mungkin juga orang ini bisa dalam konteks romantis ya datangnya, karena di sini ada lovers. Tapi aku lebih ngelihat dia itu nantinya mungkin akan jadi partner dalam pekerjaan atau bisnis kamu, atau ya bisa juga partner hidup sih. Tapi karena ini konteks keuangan, aku lebih ngerasa juga dia bisa ngasih advice ke kamu, ngasih masukan untuk soal karir kamu dan juga keuangan kamu saat ini gitu guys. Oke. Sekarang kita lanjut untuk love life. Kebalik semua pantas. Kita punya the world di sini. Lalu kita punya two of pentacles, four of cups, four of swords, five of swords, okay, dan ten of wands. Kayaknya banyak energi Taurus yang aku tarik memang sedang galau ya bulan ini kan, kemarin-kemarin. Maybe banyak dari kamu, aku ngeliat di sini banyak yang LDR. Bisa beda kota, beda pulau, beberapa ada yang beda negara di sini aku lihat. Kamu ngerasa deket sama dia kadang-kadang. Kadang kamu merasa dia itu sangat perhatian ke kamu. Tapi kadang-kadang dia juga sering menghilang tanpa kabar. Jadi seolah-olah hubungan kalian ini mau dibawa kemana sih? Kadang kamu bertanya-tanya seperti itu. Dan ketika kamu menanyakan itu ke dia, dia kayak diam aja, nggak jawab. Beberapa aku merasa kayak udah give up sama relationshipnya. Terutama buat kamu yang berpasangan, kayak it's enough gitu. Aku capek dengan hubungan ini. Dan kayak lebih baik kalau misalnya lagi capek dan nggak tahu harus ngapain, tapi kalian kayak masih sayang sama dia, daripada kebawa emosi gitu kan, kalian putus, lebih baik diam dulu, break ya. Kalau saran dari aku gitu sih, supaya masing-masing itu bisa evaluasi diri sendiri, bisa have fun dulu lah sama temen-temen. Tapi banyak yang aku rasain di sini kayak bukan in relationship kayak deep gitu ya, ataupun bukan yang married. Aku rasa kayak ini tuh ada hubungan antara kamu dan dia, open relationship maybe, atau TTM, atau ya udah sayang-sayangan tapi kayak ya udah gitu aja, nggak tahu ini hubungan serius atau enggak, atau kamu juga insecure gitu, ngerasa dia sayang nggak sih sebenarnya sama aku. Aku ambilin lagi ya, aku pengen ambil Taurus love life. Oke. Knight of Pentacles dan Death card. Oh, banyak simbol.
Sorry guys, tapi beberapa aku merasa emang relationshipnya akan atau mau berakhir atau diambang itu ya. Aku rasa ini lebih ke kamu ya, kayak kamu ya udah, aku udah capek di sini, jadi aku mau fokus aja di karir aku dan keuangan aku. Atau maybe dia juga lebih fokus ke keuangannya, menata kehidupan karirnya. Akhirnya dia nggak terlalu fokus sama dirimu. Jadi aku ngeliat di sini kayak mentok gitu, karena dua-duanya ini kayak ada simbol stasiun ya. Dua-duanya itu kayak berpisah for greater good gitu. Berpisah untuk karir masing-masing aku lihatnya. Oke. Tapi biasanya setiap akhir, karena di sini ada dua akhir, ada door, ada get card, ada kupu-kupu banyak. Jadi ketika kita mengakhiri sesuatu pasti akan ada awal yang datang ke kita. Cuman bagaimana kita menyikapi setiap perubahan dalam hidup itu guys. Oke. Last, ini dari oracle card, pesan buat kamu. Pertama, treasure your loved ones. Hargai orang yang kamu sayangi. Penting untuk mencintai orang lain dengan sungguh-sungguh. Oke, yang kedua kita punya spend some quality time together. Oke. Luangkan waktu untuk quality time berdua. Ketika kita menyediakan waktu untuk quality time dengan pasangan kita dan mendengarkan serta berbicara kepada masing-masing sesuai dengan yang ada dalam hati kita. Terakhir kita punya be in the present and dream of the future. Hidup untuk hari ini dan bermimpi untuk masa depan. Ketika kita bermimpi, semua itu possible ya. Semua itu mungkin. Oke, aku lihat di sini sepertinya ya. Ketika kamu bisa punya quality time sama dia, meskipun kalian beda jarak ya. Mungkin kalian bisa video call atau kalau bisa disempet-sempetin ketemu, itu bisa membawa perubahan di hubungan kalian. Dan apapun yang kamu lakukan dan impikan di masa depan, itu memang penting. Tapi aku lebih melihat dari kartu ini tuh kayak kamu disarankan untuk hidup dalam realita yang ada saat ini. Jadi kamu fokus ke yang ada yang bisa kamu selesaikan dan tetap bermimpi, bukan hanya bermimpi aja tanpa melangkah step by step gitu guys. Oke, gitu aja dari aku. Please like videonya kalau kamu suka, dislike kalau nggak suka, kasih notes kalau kamu punya catatan buat aku, resonate atau enggak, share kalau kamu merasa ingin bermanfaat untuk orang lain, dan sampai jumpa Taurus, bye bye.